Assalamualaikum. Salam. Dengan Abang siapa ini? Abang Cano. Abang Cano. Ini ada kita pemuda mangga Cano. ini. Ya, Artin. Abang asal dari mana nih? Kalau beta pribadi sih aslinya itu asli Saparua. Oh, Saparua. Karena orang tua berdomisili di Missouri. Nah, tepatnya itu Desa Sehati. Nah, cuman berkembang dengan perkembangan yang sudah ada. Kabupaten baru ada, makanya kita hijrahnya ke sini. Pindah di Bula. Pindah di Bula, tinggal di Sesar ini ya sudah sekitar 15 tahun hampir 15 tahun. Berarti sudah jadi penduduk Sesar ini? Iya, kalau bicara masalah penduduk Sesar sih ya memang, karena memang sudah 15 tahun, sementara orang yang baru 6 bulan saya sudah dikatakan bahwa jadi penduduk sini. Terus awak sudah menikah? Nah, kalau menikah sudah berapa? Oh, sudah, alhamdulillah. Kecil Nah, cuman sekarang ini ya dua dan kecil ada berangkat ke Masoi. Oh, ke Masoi, ya. Satu keluarga sih jadi ada berangkat ke Masoi. Lalu abang ini kan katong ada kebetulan lewat, lalu katong lihat abang pun apa kreatif ini, katong tertarik, makanya katong singgah dulu, katong lihat, katong tanya-tanya tuh awal mula pembuatan ini nih, abang dapat inspirasi dari mana, motivasinya gitu. Kalau dia kalau inspirasi sendiri sih ya kebetulan dia sering-sering nonton YouTube. Jadi ceritanya kita pernah belajar itu otodidak. Jadi awalnya beta cuma sekedar lihat YouTube, nggak maklum lah kalau orang super keluarga so pasti mikirnya itu ke sana, apa yang bisa menghasilkan. Nah, kebetulan juga pada dasarnya beta punya keahlian sendiri ada, jadi ya udah lihat YouTube, mulai belajar, nonton sambil kerja. Nah, puji Tuhan sampai sekarang sih ya udah mulai dari 2019. Sekarang sih. Nah, jadi bukan semuanya udah langsung beta tahu, cuman masalahnya beta sambil kerja itu sambil belajar. Jadi sering itu beta buka buka Google, terus ada itu aplikasi Pinterest. Nah, kalau aplikasi Pinterest sendiri itu beta diperkenalkan dari salah satu teman di Bula sini juga. Kalau mau dibilang dia juga orang kreatif, dia kasih tahu. Dia anjurkan untuk lihat aplikasi Pinterest. Nah, udah jadi di situ sebagai inspirasi. Dia pulang coba sendiri. Nah, awalnya dulu waktu belajar itu dari 1 minggu itu tiap hari kerjanya cuma tempat wifi. Berarti cuma nonton saja aja. gitu. Jadi kadang-kadang itu dan sama teman-teman sama sih kayak orang gila. Tapi pasti ya sudahlah, papa mau gila apa terserah, tapi yang jelas kita mau belajar. Jadi memang awal-awal di kerja juga nggak langsung orang bilang nggak langsung jadi. Oh, berarti masih proses ya. Terus pokoknya gagal itu banyak kali lah. Nah, tapi syukur puji Tuhan sampai sekarang ya mulai orang bilang ya seiringnya waktu berjalan kerja mulai dari mulai kerja langsung hias yang biasa yang belum kaligrafi belum ukiran
masih cuma sekedar potong pakai grinder besar, ya udah mulai belajar. Nah kembali lagi udah terbiasa dengan yang biasa, saya mulai belajar apa namanya, buka YouTube lagi belajar, lihat itu yang apa namanya, yang kaligrafi, yang seni itu udah akhirnya dipulang tiru. Nah yang lucunya itu dulu waktu belajar kerja itu, awal niat untuk belajar itu grinder itu pinjam selama 2 bulan. 2 bulan Selama 2 pinjam. bulan pinjam. Itu pinjam. Pinjam. Seng sewa pinjam Pinjam. saja. Jadi ya kebetulan Itu siapa punya? kebetulan saudara Saudara sih di sini punya. Oh. Nah, dia Tapi punya. alhamdulillah sekarang su punya Iya. sendiri ya. Jadi pinjam, Oh. dia sering bilang ini, si kerja banyak itu masih pinjam alat. Nah, bukan karena masalahnya beta ini kan baru mau rintis, mulai, ya. baru mau rintis, makanya beta pinjam kakak punya dong. Udah, dia udah pakai sampai berhasil, sampai beli sendiri, bawa pulang beta punya. Jadi cuma bermodalkan grinder, itu beta punya apa namanya? Ada contoh beta masih karya pertama. Ini pembuatan paling pertama. Oh berarti ini lampu atau gimana? Iya lampu kan, iya lampu warna lagi? ya. Ya ini lampu warna. Jadi, ini kebetulan sih baru ambil dari dalam tadi. Iya. Nah ini Nah, lihat. ini hasil pertama yang tadi beta bilang lagi pakai keren. apa namanya, masih pakai mata grinder biasa. Nah jadi itu pertama awal belajar kerja tuh ini. Nah ini lampu yang ke-4 atau ke-5 yang jadi. Nah yang lebih lucunya itu dulu waktu pertama belajar kerja itu beta pakai apa namanya, paralon bekas sapu tank. Yo, astaga. Itu yang paling Itu lucu. bekas? Itu yang bekas. Ini bukan beli paralon baru. Baru ya. Jadi dipotong. Kan biasa kalau maklum lah kalau kata nonton di YouTube pasti bahasanya itu apa namanya, di YouTube itu kan bilang barang-barang bekas, Oh, barang bekas. sampah apa segala macam. Nah inspirasinya ke sana. Jadi waktu itu pas lepas dari kerja bangunan, memang dasar basicnya memang kerja bangunan sih. Jadi ada satu tank yang udah ditinggal itu hampir 5 tahun. Beta berpikir bisa apa ini digunakan. Udah, beta potong bawa pulang ya, namanya pipa limba kan. Iya. Udah bawa pulang, potong, selesai, rendam di air masin, di air laut. Udah rendam selesai, ada sekitar 1 mingguan dia ambil cuci, pulang cuci ya, cuci pakai pasir di laut, pulang sampai di sini cuci pakai sabun, rendam lagi di air laut. 2 hari udah ambil selesai, 2 kerja. Jadi dari satu staf itu yang jadi cuma 2. Ini yang satunya yang beta simpan sampai sekarang, apa namanya, biar jadi kenang-kenangan. Awal mulai ya. Jadi beta simpan, udah biar akan jadi kenang-kenangan. Jadi itu memang awal rintis. Pertama itu pakai pipa sapu tank, terus pinjam lagi orang untuk alat. Nah puji Tuhan sampai sekarang beta kerja alat, kalau untuk alat sendiri ya udah 60% lah. Hampir ya sudah 60 sih. Udah 60% udah punya. Jadi ya kalau mau istilahnya orang bahasa Ambon itu kasarnya, mau pegang kiri ada, pegang kanan ada. Jadi enaknya di situ. Jadi memang katong kerja begini pun juga sebetulnya banyak orang bilang jangan sukses. Nah tapi sebetulnya dong ini prosesnya itu yang kayak gimana, kan kebanyakan orang kan begitu. Ketika katong sukses dibilang dia paling sukses, sombong. Tapi sebenarnya mereka orang yang sadar juga bahwa katong pun proses dari awal itu bagaimana. Susahnya juga. Jangan awal-awal aja ya. Sekarang yang bilang mulai apa namanya, sudah punya nama lah. Kalau bukan sombong sih, tapi kalau mau dipikir-pikir ya termasuk punya nama tersendiri. Iya. Udah dikenal Iya, gitu ya. kayak kalau dulu kan masih atas mata lah. Kerja kayak gitu ngapain? Nah, jadi awal-awal 2019 itu kerjanya kayak gitu, bikin lampu hias. Nah terus belajar lagi ukir berjalan. Nah pas pandemi ya merosot. Awal-awal pandemi itu merosot sekali. Jadi ya apa namanya, dari situ kita mulai berpikir kira-kira apa sih yang bisa ya, kemarin kalau lampu hias banyak orang beli.
terus kita punya apa namanya inisiatif sendiri, buka lagi Google, buka di aplikasi Pinterest, buka YouTube, dia cara kerja. Nah ketemu di sana jam dinding. Nah itu ada jam dinding, masih ada di situ. Jadi jam dinding. Di sini juga sih. Ada jam dinding. Nah kalau yang ini ya baru sih kalau yang ini. Cuma Oh, ini baru. Wah, awal-awal Itu. mulai yang awalnya ya. nah, ada di dalam. Jadi jam dinding beta bikin ada sekitar 20-an. Nah udah. Itu waktu pandemi bikin udah selesai, mikir lagi. Nah, kan kebetulan pas waktu itu ada kegiatan pertandingan bola di Sesar di samping itu. Nah salah satu dalam panitia kegiatan itu untuk memeriahkan Hari Raya Idul Adha itu beta di dalamnya. Nah di situ beta inspirasi kalau satu panitia kumpul terus bahas mengenai bikin membeli piala. Nah, udah. Nah dulu memang pernah kalau masalah piala awalnya itu saya buatnya untuk kalau nggak salah itu kegiatan apa ya game. Jadi game-game remaja itu yang kayak Free Fire. Nah itu ada salah satu teman di sebelah sini dia pesan. Nah dia pesannya itu 3 buah. Jadi saya buat visinya selesai. Udah lama, hampir setahun pas kegiatan bola yang di Sesar, kegiatan Idul Adha udah. Nah sasaran yang ke panitianya udah daripada kita keluar duit banyak-banyak untuk beli apa namanya piala, coba kasih tanggung jawabnya ke saya buat pialanya. Nah udah dari situ mulai bikin piala satu. Berarti itu pertama sekali pesanan pialanya itu. Nah. Hari pertama pokoknya Kalau- dari pembuatan kreatifnya pertama itu. Ya, kalau piala sendiri itu kemarin pas kegiatan apa namanya, udah dari awal sih waktu 2020 kalau nggak ya. salah itu Oh. kita punya si Bang siapa? Reza Waria, Reza Waria. kalau ketua latih dia. Nah, dia punya piala yang 3 buah itu yang pertama. Nah, cuman ya orang istilahnya karena belajar di YouTube lihat yang motif-motif biasa. Pas kembali untuk kegiatan Sesar, nanti saya kasih tunjuk fotonya. Jadi kegiatan Sesar saya buat. Jadi dari awalnya memang sudah direncanakan memang. Saya sendiri sudah rencanakan untuk apa namanya, untuk apa ya, biar lebih kita luas di kabupaten. Berarti abang pun kreativitas apa saja yang sudah dari tahun 2019 sampai Kalau sekarang yang dari sudah bisa 2019 abang hasilkan? sekarang sih, kalau mau dihitung itu pusing juga sih. Banyak Banyak ya. Ada yang Tapi yang paling terkenal itu biasanya apa? biasanya sih lampu hias. Oh, Nah, kalau terus? yang dari belakang ini dari 2021 sampai Oke. sekarang itu piala yang paling top. Jadi super naik ke pameran atau bagaimana? Nah kalau untuk pameran sendiri itu kita pernah 2019 di apa namanya, kegiatan gratis. Nah kemarin yang untuk hari PGRI itu Oh, hari. tangannya terlambat. Oh, terlambat. Jadi saya sempat ikut, ya kebetulan waktu itu juga ada sibuk dengan piala, pesanan piala, makanya nggak berani lah. Misalnya kalau ikut apa namanya, ikut pameran paling setidaknya harga itu di atas 20. 20 ya. Itu paling setidaknya harus ada. Terus kalau setiap hari itu ada orderan terus bang? Nah kalau masalah orderan sendiri sih awal-awal sebelum pandemi ya. Iya. Kalau Lan- sebelum pandemi itu kadang satu malam itu saya tidur. Main tidur ya. Jadi sebelum pandemi itu kan kadang itu satu malam itu saya tidur. Jadi ada yang pesan 3 lampu hias. Jadi ya awal-awalnya memang kan lampu hiasnya kan cuma motif apa, minimalis. Nah terus yang lampion biasa. Jadi kalau mau dibilang enteng sih. Terus kalau lampion kayak begini kira-kira tuh berapa bang? Kalau ini awalnya Awalnya jual itu tuh 150. 150 ya. Tapi kalau sekarang di masa pandemi ini kayak gimana? Tahan sih, tetap Masih tahan. Masih tahan ya, masih 150. Nah, cuman ya apa namanya, kadang kalau kata jual 150 pasti juga ada yang bilang mahal. Tapi dong saya berpikir bahwa harga Ya, bahannya. bahannya itu. Ya. Nah kalau masalah pembuatannya sendiri ya rata-rata kita kasih harga itu sesuai dengan kesulitan.
Jadi kalau ini ya bahasa kasarnya orang bilang bahasa sombong sedikit lah. Kalau orang Jawa bilang sombong itu kenapa? Jadi itu biasanya tuh kalau dibilang gampang. Ya 1 hari itu pasti jadi. Tapi ya makanya kalau kita kasih harga persatuan itu tergantung kita lihat juga sih. Dia pun tingkat kesulitan. Tapi beta sempat mau tanya dulu, apa namanya, semenjak abang punya proses ini, apakah ada orang yang mungkin ada sedikit mendonasi atau apa gitu toh untuk bantu dengan abang? Kalau bicara masalah donasi, itu pemerintahannya pasti dong ya begitu. Makanya kalau memang sudah tinggal, kalau donasi perorangan itu ada. Kalau donasi perorangan sendiri itu dari salah satu toko bangunan yang ada di Pulau. Bisa sebut nama tokonya? Boleh. Nah jadi toko ini toko Duta Bangunan. Duta Bangunan ini ya kebetulan saya biasanya itu kalau rata-rata beli barangnya itu melalui dia. Jadi beli barang pas udah pernah ditanya beli pipa tiap hari ngapain? Berarti Duta Bangunan juga terinspirasi Ya, dengan jadi karya-karya ini. Beliau tanya beli pipa tiap hari apa cara? Udah dia bilang ini kok kebetulan beta ini ada rutin. Kita kreativitas sendiri. Iya. Jadi rata-rata beta beli pipa, pilox. Nah yang lucunya dulu itu kalau kerja pakai pilox, harga pilox ini kan mahal tuh. Itu kadang sekali kalau beli itu 10 pilox. 10 pilox satu kali beli. Itu kadang pakai nggak cukup 1 minggu, nggak cukup, bukan masalah harinya, cuman masalahnya kalau kerja, misalkan kalau datang kerja 1 lampu, 2 lampu, itu 1 pilox sudah selesai, habis. Udah ngomong sama Duta Bangunan, udah dia bantu. Dia bilang udah gini aja Cano, saya bisa bantu kamu, tapi intinya tetap kalau ada uang store. Nah udah, mulai dari situlah udah disetujui sama yang punya toko. Udah jadi kalau mau ambil barang apa bukan obat. Sampai sekarang. Berarti kerjasama dengan Duta Bangunan itu dari 2019 memang sampai sekarang. Korea. Kalau untuk bantuan yang orang memerlukan terus dari pemerintah, ya ada ya. Memang pernah mau coba sih buat proposal apa segala macam diajukan. Seiring berjalannya waktu, datang orang BRI. Mereka anjurkan untuk ambil dana kur. Oh iya. Nah udah, saya ambil. Jadi ini sambil ada pengambilan dana kur juga di Bank BRI ya? Bank BRI. Ya karena namanya kita kerja gini pasti ada tantangan apa segala macam. Jalan sama kebetulan memang salah satu karyawan BRI ini mungkin dia bagian penyaluran dana kur. Nah dia saranin, kakak mesti ingat kakak ambil dana kur biar tanpa modal kan. Nah, memang awal-awal kerja juga kan ya bahan alat berkurang apa segala macam. Udah ngomong sama istri bilang udah terserah. Tapi dari awal ini istri yang mendukung. Biasanya kan kalau pembuatan awalnya begini kan masih bisa mempunyai hasil maksimal. Kemudian jadi kalau istri ya pasti. Ya namanya kalau kita masih kecil ya itu sering kalau dilihat kan orang tua kalau bapak kerja terus ngomong dan mendukung juga kadang-kadang sia-sia kerja. Balik. Jadi awal-awal kerja memang sih dia agak sedikit rasa risiko. Orang bilang agak rasa sedikit kurang apa gitu. Nah udah pas kerja udah jalan. Dari situ dia sadar sendiri. Oh iya ternyata dengan hasil kayak begini masih bisa. Iya. Intinya bisa mencukupi lah kehidupan hari-hari. Iya intinya yang penting kita mau berusaha saja ya. Untuk untuk
cukup dan sudah cukupnya itu bisa. Tapi dia kan mau lihat, dia punya, abang punya hasil ini dulu. Ini apa namanya kalau ini bang? Iya bang. Kalau Ini namanya apa? nah itu juga karang sendiri. Ini terbuat dari Nah kalau ini apa namanya? Saya buat mal dari apa namanya? Piring. Jadi piring biasa sini makan piring Piring kue apa makan, segala ya. macam. Iya. Udah buat mal, tipanya dikasih motif bakar, udah. Jadi jual sebagai cetakan. Plastik yang iya. Kalau itu sih bukan piring plastik, itu asli pipa. Asli ini ya. Jadi asli ini pipa ya. Pipa. Oh, ini Keren. pipa. Wow. Ini terjualnya berapa kira-kira kalau begini ya? Kalau sudah jadi kayak begini. Kalau yang motifnya sendiri sih ya, karena yang sulitnya itu ada di kaligrafi. Kaligrafi. Jadi kalau mau dihitung itu bisa ada yang 200, ada yang 300, tergantung tingkat kesulitan sih. Tingkat kesulitan. Jadi makanya kembali lagi yang tadi kita bilang bahwa hasil karya yang kita buat itu rata-rata harganya itu sesuai dengan dia punya tingkat kesulitan. Jadi kalau kita rasa sulit Berarti kerjakan yang harganya pasir. Berarti juga harganya harus juga besar ya. harus besar. Oh. Nah, kemarin piala yang beta bikin itu yang paling besar itu Itu ada 5 jam juta. dinding juga 5 juta. udah jual Habis terjual. habis, udah dipakai man. Itu sudah diorder ya? Jadi Orderan. ya kalau ke orderannya sendiri Ah, itu biasa kalau ada kegiatan pasti yang punya kegiatan pasti tanya ke sini. iya ya. Kira-kira bikin piala kayak begini berapa harganya? Udah. Nah, kita Berapa? belajar dulu dia punya spesifikasi mana susah, apa gampang udah. Di situ kasih harga. Terus Iya, rata-rata kalau saya tahu dengan teman-teman yang lain kalau ke beta pribadi ya kerjanya itu dia dari hasil dari tingkat kesulitan. Tingkat kesulitannya betul. Karena katong lihat saja sekeren ini, apalagi pembuatannya berarti akan kayak sedikit sulit Kalau banyak itu yang Kalau ini terbuat dari apa? Yang ini? nah kalau yang ini sendiri itu kayu yang orang di sini bilang kayu anyo-anyo dipantin. Oh, ini kayu yang biasa anyor-anyor di pantai yang biasa di akang pungin. Jadi ini dia punya contoh yang ini. Oh, berarti kayu ini yang ini. Ini. Jadi kalau yang pendek bakal bilang ini sudah teman-teman cari. Akang malahan kayak terbentuk begini tuh gak kayu. Ada itu akar-akar kayu. Akar biasa tuh akar manggi-manggi tuh. Itu akan terbentuk. Cuman kalau begini. kau mau ambil akar manggi-manggi sendiri ya namanya pohon bambang itu kan itu penasaran yang ini siapa yang kamu harga? biar Ini naik katong tetap suka susah. jalan yang parang salah Tetap potong. susah. Dapat tahu kan dapat penjara. Oh, Tapi di kampung kalau- tuh sempel malahan tuh potong aja kayak taring. Tapi kalau ini kira-kira berapa ini bang? Nah kalau yang kayak itu sendiri memang kalau ada juga sih yang pernah kasih saran di beta bahwa kalau kita bikin bagian-bagian itu apa namanya? Jangan katong lihat dari bahannya Ini kan bisa taruh bunga, tak? jangan katong lihat dari bunga. bahannya murah, tapi yang paling mahal ini kan tas. Ini lampu yang ini paling yang mahal. bagus taruh Terus kalau yang ini bang jam ini berapa ini kira-kira? Kalau jam itu sih ya 200. 200 sama ya dengan kaligrafi yang Kalau tadi ini ya? berapa ini? Kalau yang itu kalau mau harga dari sekarang sih ya masih susah karena dia belum ada. Kalau udah ini baru kita bisa kasih harga. Harga. Oh bagusnya harga. Pasti begini belum bisa kasih harga. Iya. Tapi Ini udah, manfaatnya kalau banyak. Bisa taruh kalau bunga. diprediksi sih ya paling 500-an bisa. 500.000. Oh. 500.000 mama dan covid begini. Jadi ya kalau katong hitung ke COVID ya pasti lah Beta kalau susah. Tapi Beta namanya kalau orang lihat- yang punya koleksi mau koleksi ya pasti ya seng. tapi abang bisa kasih beta pilih kayu-kayu lah, abang bikin beta mau begini tak. Beta Bisa. tanggung kayu. Tapi keren. Di SBT ini sebenarnya ada Banyak. yang kreatif, cuman kurang dukungan saja. Nah, jadi kalau kembalikan ke masalah yang tadi saya bilang masalah dukungan. Hmm.
Kita pribadi kerja juga ada yang dukung dari teman. Iya, sebenarnya semua itu tergantung dari katong pun motivasi diri saja. Kalau katong memangnya mau berusaha, mau sungguh-sungguh dalam suatu usaha, itu Iya. katong harus bisa. Tapi kalau katong bicara masalah dukungan, kalau dukungan ya masa katong dari kecil sampai besar. Dan iya, katong harus punya motivasi diri sendiri Jadi sih. kalau katong tinggalin orang tua pasti ya dikasih makan, tapi bukan berarti disuap kan? Gitu. Iya, Bahasa benar. kasarnya bukan berarti katong Benar, disuap. benar, benar. Gitu. Tapi ini apa juga ini? Ini lampu hias Lai. Lihat, Iya. Ini terbuat dari apa Lai? sama. Perelon Lai. Jadi yang Wow. Caca rondakan di sini rata-rata bahan dasarnya itu memang Paralon. Paralon. Itu bahan dasar. Cuma diganti-ganti apa motif apa saja. Jadi motifnya tergantung. Oh. Keren. Nah itu kayak sebelah tuh, pagar sebelah tuh. Itu orang pusing, orang mikirnya itu pakai bambu. Itu pakai perelon Lai. Keren sih. Tapi abang seng coba deng apa yang lain begitu sih? Iya, selain paralon. Untuk sementara waktu sih ya masih kolaborasi sama resin fiber. Tibe. Nah kebetulan ada itu salah satu pemain yang sana. Ya, beliau kan orangnya memang orang resinnya fiber. Oh yang ini bisnisnya Tibe. Berarti Beta pergi jauh belajar tanya-tanya nih itu kita kenalan. Berarti kira-kira berapa ini kreativitas yang abang sudah buat selain lampu hias, kaligrafi, Kalau jam? untuk, contoh-contohnya begitu. Iya, contohnya Jadi, kayak apa saja? lampu hias, Heeh. jam dinding, terus souvenir kayak tempat tisu, Heeh. toples, Uh-uh. bungkus toples kan biasa ada toples kaca tuh. Iya, heeh. Jadi yang beta cari yang kira-kira bisa masuk di pipa. Pipa. 4 inch. Ada kalau gambar-gambarnya tuh ada semua. Jadi kalau mau tanya berapa banyak sih ya pusing sih. Contohnya berarti banyak ya? Iya. Karena selama udah dari 2019 awal-awal 2019 waktu itu yang kerja. Jadi kalau mau hitung apa-apa saja ya lupa juga sih. Kalau memang dari awal kalau Caca tanya waktu 2020 kita masih bisa ingat, tapi Oh kalau yang iya, sekarang berarti masih sebanyak ya? ada yang bisanya tuh kita di sini rak rumah, terus lagi lampu gantung, lampu tempel di dinding. Jadi banyak motif sih. Terus kalau dari tahun 2019 itu kira-kira apa pendapatan satu hari itu berapa ya? Pendapatan tersendiri Iya. itu sih ya apa namanya? Menentu sih. Semenentu ya per hari itu Karena ada yang sekali pesan 10, ada yang sekali pesan itu 15. Jadi ya menentu tiap harinya berapa, per bulannya itu berapa. Kalau Tapi di kalau 2019 sendiri itu pendapatannya banyak ya atau bagaimana Bang di 2022 sekarang? kalau sebelum pandemi itu 1 bulan itu beta bisa menghasilkan sampai 10 juta. Masya Allah, 10 10 juta Satu satu bulan. Itu bulan. cuma bermodalkan bikin lampu hias. Masya Allah ya. Karena 2019 awal-awalnya itu memang bikin lampu hias. Ada yang ukiran yang kalau lampu mati yang kelihatan lampu. Jadi kalau bahasanya itu gradasi, bikin gradasi. Jadi cuman ukir muka udah kelihatan. Selesai. Kalau yang kayak gini namanya apa Lai? Nah ini Ukuran kayak begini. ini gradasi sih sebetulnya. Gradasi. Cuman ya apa namanya? Ada tuh contohnya dan nanti sebentar kita ambil. Oke. Betul ini kayak sini ada foto. Keren nih. Masya Allah. Iya makanya saya bilang kayak gitu. Apa namanya? Nah ini awal-awal belajar sih. Oh Masya Allah. Jadi keren kalau nih. mau dibilang ya Sih, masih jauh. ini siapa? Ini Kakak kakak. perempuan enggak ini? Pertama kalau di sini bisa kan? Kalau di situ sih bisa. Iya bisa. Yang Cuma penting. saya pakai lampu. Yang pakai lampu. Bisa pakai Jadi bentuknya kayak lampu. gini. Oh, kayak langsung gitu. ya. Kita punya kalau mau foto. bikin begitu kita pakai gini, cuma sketsa. Iya, kita punya Sketsa foto ya. sendiri ya gitu. Yang rencana sekarang sih ya mau tekun ke kaligrafi ke apa? Akrilik sih. Kalau Akrilik lebih kalau bagus. begini dan begini akan beda harga Lai? Beda. Beda. Ini pasti mahal Ini kok. awal bikin itu saja 750 dan 500.000. Kalau yang ini Kalau yang ini sih ya paling 300. 350. Yo barang kan cuma begini sama. iya, Nah, kalau itu ini kan masih lanjut.
ini masih ada kerja lanjut. Ya, no? Ya pegawai kan Kayak kurang menari. Jadi ini masih ada kerja lanjut. Oh, ini baru setengah ukiran. Iya, ini kan Tadi masih. baru bikin tadi sih. Iya, nanti baru dibikin kayak yang itu. Apa? Orang ke Ini kucing. Batman. Oh, Orang Batman, pasang. masih jauh lah. Orang pasang Baru ke Batman. sana. Iya tuh, kalau ini kan pasti orang Kita besana. pasang Doraemon juga. Boleh. Mahal kasih. Nah, murah sih. Coba sih bisa kasih perkatong gratis. Seni itu apa namanya? Mau dibilang atau kerja tapi orang bilang tingkat kreatifnya itu yang mahal, seninya itu yang paling mahal. Iya, Seni yang mahal. Jadi kalau salah kerja biasa sih banyak. Berarti yang mahalnya ini di seninya, bukan Bukan paralonnya. bahannya. Oh, Nah, main kalau paralon paralon murah, sekarang, Kak. kalau paralon sendiri sekarang sih ada baru berapa sih? Bukan ada baru, udah naik Itu- ke 250, 280. Itu beli paralonnya harga berapa itu? Nah, paralon ini sendiri itu kan ada dua tipe tuh yang kalau rata-rata yang ada tuh memang ada banyak tipe, ada sampai 4 tipe, tapi di Bulas ini baru ada tuh cuma 2 tipe. Berarti pakai Tipe D sama tipe AW. Kalau tipe AW sendiri itu dia tebal. Kalau yang Tapi kalau tipe ini, D dia sedikit tipis. Kayak begini. yang ini. Ada yang lebih tipis lah tipe C. Tapi di Bulas ini bisa dipakai. Tapi mau orang Bulas kaya sih. Masya Allah. Aminkan saja. Nah, kelebihannya, kenapa kita lebih menetap di Bula itu ya? Kembali kita bilang kenapa kita bercanda tadi bilang orang Bula kaya. Lebih nyamannya kita kerja di Bula, karena orang Bula tuh lebih menghargai orang. Jadi, enaknya itu kalau datang tawar misalkan, kalau saya cocok saya panggil ditawar. Bang Cano ini berapa? Nah, kakak 150. Kalau yang ini 500, 400. Kalau orang yang kalau tahu rasanya kalau mahal, saya pakai tawar, langsung balik belakang pulang. Nah itu kelebihan orang di SBT. Jadi kalau mereka mau apapun saya pakai ditawar. Kata bahasa sehari-harinya udah bilang film udah bakaran tuh. Jadi kalau Bakaran sih, tuh Sebentar. bakaran tuh kayak puji banget. Oh, kan. jadi kalau bahasa kasarnya itu makan puji. Tapi Oh, memang iya. bukan masalah makan pujinya, dong lebih menghargai orang punya kreativitas. Oh, seperti ya. Beda daerah lain, banyak daerah yang kita sudah tani. Tapi yang kita lebih nyamannya itu di SBT, kenapa? Karena itu dari dulu waktu belum kerja kayak begini Jos, enak. Nah itu kelebihannya di SBT, makanya rata-rata orang yang datang dari luar datang nyaman di situ karena itu. Itu sih. Teman-teman yang mau lihat Mau lihat atau mau pesan, silakan datang ini di nama Usaha usahanya. sendiri, kalau nama usaha sendiri itu Lando Alin Kreatif. Oh, itu punya artinya bang? Atau Ya kalau artinya sendiri ya saya cuma kalau tiga arti. Nah cuma karena kecil laki-laki yang nama Lando, oh, perempuan nama Alin, nah udah sambung Lando Alin Kreatif. Lando Alin kreatif Nah keren. kebetulan oke. kita bikin logonya juga itu CLA. CLA. Nah C itu bisa jadi Cano, Channel. Itu ya, apa? LA itu yang untuk nama. Nah, Jadi itu ini termotivasi namanya dari keluarga Dari keluarga saya. sendiri. Iya, Masya Allah. saya mungkin lah. Oke semuanya, kembali lagi bersama Alfatinet. Atom punya pembicaraan tentang kreatif di SBT di Kabupaten Serapandian Timur, khususnya di Desa Cesar ya, bersama Bang Canok yang punya usaha ini. Terima kasih Abang atas waktunya dan kesempatannya untuk Atom sharing-sharing tentang usahanya Abang. Semoga ke depan Abang bisa semakin berkembang, bisa menjadi pengusaha yang sukses. Amin ya. Dan teman-teman yang mau pesan kreatif, yang pengen hias-hias rumah tuh, datang ke Cesar saja di Bang Canok ya. Akang punya nama apa namanya? Nama usahanya Nama bang? usahanya. Misalnya Lando Alin Kreatif. Lando Alin Kreatif. 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 Oke, bye.